Monsterverse akhirnya mengkonfirmasi nama Kong sebagai nama resmi untuk Kong itu sendiri. Dan juga terungkapnya lebih banyak rincian tentang spesies Kong perihal bagaimana mereka bisa sampai berperang di Hollow Earth dan berakhir di Pulau Tengkorak. So, di video kali ini kita akan berteori seputar sejarah masa lalu perang Titan yang diambil dari film Godzilla x Kong: The New Empire. Kalau ngomongin tentang Monsterverse, tentunya ada satu topik yang selalu menarik jika dijadikan bahan untuk membuat sebuah teori. Dan salah satunya adalah Perang Titan. Ya, gue pribadi juga pastinya selalu dibuat penasaran setiap kali Legendary mengumumkan film-film barunya. Nah, di film Godzilla x Kong: The New Empire, setidaknya udah memberikan tambahan pengetahuan baru seputar dunia Monsterverse, yang mana itu merupakan kesempatan untuk memperluas jalannya cerita. Dan salah satunya dengan menjelaskan dari mana spesies Kong berasal dan mengapa mereka bisa sampai keluar dari Hollow Earth. Seperti yang kita tahu, Monarch adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas semua monster raksasa yang ada di Monsterverse, di mana organisasi tersebut sudah mengklasifikasikannya sehingga makhluk itu memiliki beberapa nama internal untuk memudahkan pekerjaan mereka. Di film pertama Monsterverse, yaitu Godzilla tahun 2014, memperkenalkan istilah Muto, yang pada awalnya digunakan untuk merujuk pada penyebutan makhluk misterius yang bermunculan di seluruh dunia. Yang mana istilah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia merupakan singkatan dari organisme terestrial besar yang tidak teridentifikasi, yang dari sana lalu mulai mengerucut pada penggunaan monster parasit dan kemudian makhluk yang menjadi musuh Godzilla di film tahun 2014. Namun di Godzilla x Kong: The New Empire, Monsterverse sepertinya mulai memberikan nama yang lebih spesifik, sehingga kedepannya diharapkan akan memperbaiki detail-detail yang terasa membingungkan. Contoh, biasanya orang-orang menyebutkan kaum Kong sebagai spesies Kong di Monsterverse, tapi sekarang penyebutan tersebut udah diganti menjadi The Great Ape atau kera besar, yang mana penggunaan kera besar itu diterapkan pada semua spesies Kong, termasuk Scar King dan semua anak buahnya. Nah, pertanyaannya, kenapa harus seperti itu penyebutannya? Jawabannya supaya gampang aja. Kong dari Monsterverse biasanya selalu dikenal sebagai Titanus Kong, sama seperti Godzilla yang dikatakan sebagai Titanus Godzilla. Tapi penyebutan tersebut memang terasa membingungkan, yaitu apakah istilah Titan Kong hanya berlaku untuk dia sendiri, atau apakah semua anggota spesiesnya adalah Kong. Nah, baru setelah Godzilla x Kong: The New Empire hadir, semuanya jadi jelas, di mana ternyata Kong dan anggota spesiesnya yang lain adalah kera besar, dan nama Kong hanya berlaku untuk Kong itu sendiri, bukan untuk seluruh spesiesnya. Karena setiap kera besar lainnya memiliki nama khusus untuk mereka sendiri. Contohnya bisa ditemukan lewat penampakan sosok kera kecil yang diberi nama Zuko, dan juga sosok kera jahat yang disebut sebagai Scar King. Jadi sampai sini akhirnya sudah jelas bahwa meskipun Scar King bisa dikatakan sebagai perwujudan dari orang utan, tapi Monsterverse telah memasukkan atau mengklasifikasikan si Scar King sebagai bagian dari spesies kera besar. Nah, kemudian bagaimana dengan perang yang terjadi di Hollow Earth? Di video-video sebelumnya, gue udah bikin sedikit penjelasan mengenai apa yang menyebabkan terjadinya perang, di mana yang gue teorikan adalah kaum kera besar yang dipimpin oleh Scar King menjadi penyebab terjadinya perang, dan kemudian membuat sebagian ras dari Godzilla menjadi musnah. Tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang menjadi pemenangnya, dan ada di mana kaum kera besar yang bukan bagian dari kelompok Scar King. Seperti yang dijelaskan di dalam film Godzilla x Kong: The New Empire, terungkap kalau pada zaman dahulu kala, para kera besar bersatu melawan anggota spesies Godzilla dalam perang yang dikenal sebagai Perang Titan kuno, yang mana konflik ini juga melibatkan beberapa spesies Muto lainnya. Menurut teori yang beredar, Perang Titan kuno terjadi di pusat kerajaan kuno atau peradaban manusia tertua yang ada di Hollow Earth. Nah, karena perang ini terjadi sebelum dimulainya sejarah umat manusia, jadi sangat sedikit bukti yang diketahui secara spesifik tentang konflik tersebut atau bagaimana konflik itu awalnya terjadi. Namun teori utamanya adalah perang itu dimulai oleh satu sosok penguasa Hollow Earth yang lebih dikenal sebagai Scar King. Tapi jika melihat kembali apa yang ditulis di dalam novelisasi Godzilla vs Kong, di mana Jia pernah mengatakan kalau penyebab terjadinya ketegangan antara spesies Godzilla dan para kera besar adalah karena salah satu dari spesies Godzilla yang bernama Zozlahalawa memakan bintang.
Nah, karena hal tersebut dianggap tabu, kemudian mulai timbullah percikan-perpecahan di antara kedua spesies alfa itu. Dan kalau itu memang benar, maka posisinya Scar King bisa menjadi masuk akal sebagai sosok yang memulai peperangan. Kemungkinan Scar King sebagai anggota kera besar memanfaatkan ketegangan itu untuk mengajak kaumnya untuk berperang melawan spesies Godzilla. Perang besar yang terjadi itu kemudian menyebabkan kerajaan manusia menjadi hancur dan para kera besar mengalami kekalahan. Dari sana, mereka lalu terpaksa pindah ke bagian lain dari Hollow Earth, di mana para manusia tersisa yang kemudian dikenal sebagai suku Iwi mencari lokasi baru di Hollow Earth. Sementara kaum kera besar yang dipimpin oleh Scar King terjebak di area peperangan akibat ulah Godzilla. Dan dari sana, mereka lalu mendirikan rumah yang baru. Jadi, peperangan Titan kuno yang terjadi itu sepertinya cukup kompleks, cuy. Kalau kita runut berdasarkan semua bukti yang ada, memang perang tersebut bukan hanya melibatkan dua spesies aja, melainkan beberapa spesies. Makanya nggak heran kalau ada banyak banget lukisan kuno, termasuk fosil yang menunjukkan keberadaan Titan lain, seperti Muto, Godzilla, kera besar, termasuk Skullcrawler dan juga Mothra, yang memang semua Titan itu ikut serta dalam perang tersebut. Nah, lantas bagaimana posisi kaum kera besar atau orang tuanya Kong? Jadi, meskipun sebagian kera besar mengikuti Scar King, tapi pada kenyataannya ada beberapa kera besar yang memilih untuk meninggalkan Hollow Earth dan mulai mencari jalan menuju ke permukaan bumi, sampai mereka akhirnya tiba di Pulau Tengkorak dan tinggal di sana. Nah, alasan mengapa beberapa kera besar memilih untuk pergi meninggalkan Hollow Earth juga masih belum jelas. Apakah mereka tidak mempercayai Scar King, atau mereka bisa jadi masih takut akibat kehancuran dari perang tersebut. By the way, teori seperti ini kalau nggak salah tuh dulunya pernah gue bikinin video. Mulai dari para manusia yang ada di Hollow Earth menggunakan telepati, terus mereka berusaha memanfaatkan Titan untuk saling berperang, sampai kemudian gue juga pernah berteori kalau manusialah yang sebenarnya menghancurkan Hollow Earth itu sendiri. Nah, teori-teori tadi sepertinya juga didukung dan tertulis di novel resmi Godzilla vs Kong, di mana di dalam buku tersebut dikatakan bahwa dia diberitahu oleh nenek moyangnya perihal perang kuno antara spesies Godzilla dan juga spesies Kong dengan suku Iwi yang bertempur di pihaknya si Kong. Tapi karena kalah perang, suku Iwi dan beberapa kera besar yang tersisa lalu pergi ke Pulau Tengkorak. Nah, di Godzilla X Kong The New Empire, Monsterverse kemudian mengadaptasi cerita ini dan menambahkan beberapa detail lagi, seperti keterlibatan Scar King dan ramalan yang menceritakan bahwa Godzilla sendiri yang telah menyegel para kera besar lainnya di dalam Hollow Earth. Teori-teori seperti ini tentunya bakal terus berkembang seiring bertambahnya bukti atau detail-detail kecil yang terdapat di dalam film Godzilla X Kong. Jadi buat kalian yang punya tambahan atau teori menarik mengenai perang Titan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. So, kalau gitu sekian dulu untuk pembahasan kita hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.